Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sambil nimbang gula ya, saya mau share ya pengalaman kami bagi teman-teman yang masih kerja dan punya keinginan untuk buka usaha sembako. Gimana sih awalnya kan? Terus terang, sebelum resign kita harus banyak pertimbangan. Kalau orang bilang langsung action ya memang benar, tapi kita harus mempertimbangkan juga banyak hal. Yang pertama, kalau menurut saya, kita harus lihat situasi di tempat kita tinggal. Apakah memang prospek untuk menjalankan usaha sembako, dalam artian apakah kebutuhan tetangga kita lumayan belum tercover. Kalau di sekitar kita ada banyak toko sembako, mungkin kita bisa tetap buka, tapi kita harus lebih banyak berinovasi. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin ada pasarnya, kita harus siap untuk modal, karena sembako ini kan bukan barang yang murah juga ya. Kita harus siap modal, entah teman-teman punya tabungan, entah dari pinjaman. Nah, itu teman-teman sendiri yang bisa memperhitungkan. Kalau kami terus terang, kami juga mengajukan pinjaman ke bank ya, tapi alhamdulillah untuk cicilan kita bisa cover dari omset kita. Yang penting kita ada hitungannya masuk, nggak ada salahnya kita pinjam ke bank. Memang ada baiknya kita pakai uang sendiri, jadi kita tidak terbebani harus mencapai target untuk menutup cicilan bank setiap bulannya. Nah, kalau teman-teman rasa prospek, kemudian modal ada, ya tunggu apa lagi, teman-teman bisa langsung jalan. Nah, yang terpenting langkah berikutnya apa? Kalau kami, langkah berikutnya ya kita harus survei distributor yang ada di tempat kita, tempat kalian, karena kita harus antar distributor kita harus bandingkan mana yang di antara mereka mau mengasih kita harga terbaik, jadi kita bisa nanti jual ke konsumen tuh kita bisa bersaing gitu. Nah, kalau kita udah dapat satu distributor atau sales, misal kita udah dapat satu sales, kita bisa langsung tanya ke sales itu, mungkin dia punya kenalan sales lain temennya yang bawa barang yang lain, mungkin itu lebih cepat ya. Jadi kita nggak susah-susah mencari distributor untuk barang-barang yang lain. Dan yang penting lagi, kita harus jaga toko kita. Maksudnya misal kita udah dapat satu distributor nih untuk barang mie misalnya, kita harus untuk tiap jatuh tempo tagihan, kita jangan sampai kita nunggak atau kita molor bayarnya, karena itu kan mempengaruhi penilaian dari toko kita. Jika kita udah terkenal toko kita nggak ada masalah, mungkin sales tersebut akan mempromosikan toko kita ke teman-teman yang lain juga, jadi otomatis nama toko kita akan semakin baik di mata distributor. Jadi tanpa kita cari, sales-sales itu kan datang sendiri dan menawarkan barang mereka untuk bisa kita jual di warung kita. Biasanya kalau nanti sudah berjalan berapa kali orderan, kita bisa mendapatkan tempo, dalam arti kita order, kita dapat tempo waktu
untuk membayar misal 2 minggu, 1 minggu, yang mana itu kan tentunya kan membantu kita muter modal kita. Jadi berkata barang datang kita nggak mesti bayar, tapi kita dikasih waktu 2 minggu, atau mungkin terserah distributor, kita dikasih jatuh tempo berapa. Jadi itu salah satu mungkin sedikit clue ya kalau kita mau membuka sembako. Yang jelas kita harus tahu pasar, yang kedua modal, yang ketiga kita harus survei distributor tempat kita, yang keempat ya kita langsung action. Nah kebetulan karena kami belum ada pegawai ya inilah kita timbang gula di sela waktu kita hemat kos untuk pengeluaran gaji. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan konten apa yang harus kami saya buat, mungkin silahkan komen, atau ada masukan dari teman-teman yang mungkin udah duluan sukses usaha sembako, silahkan bagi-bagi ilmunya juga. Semoga teman-teman yang berniat mau resign, mau usaha mandiri bisa cepat terlaksana ya. Ya mungkin tuh sedikit dari kami. Semangat buat teman-teman yang masih kerja di kantoran, dan semangat juga bagi teman-teman yang memang sudah jadi bos di tokonya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.